Presiden Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dikenal sebagai seorang proklamator dan negarawan sejati. Berbagai sejarah dan penghargaan selama menjadi presiden telah ia torehkan dalam tinta emas sejarah bangsa Indonesia. Tak ada yang meragukan kehebatan sang proklamator dalam memimpin bangsa ini baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Dalam kepemimpinannya, Soekarno dikenal tegas dan disegani oleh orang lain, tidak hanya oleh lawan politiknya di tanah air atau lawan politik semasa penjajahan Belanda, namun Soekarno juga disegani oleh pemimpin-pemimpin dunia. Hal ini terbukti dengan penyambutan luar biasa di setiap negara yang dikunjungi oleh Soekarno. Saat ini kita masih bisa menemukan bukti-bukti keperkasaan Soekarno di masa ia menjabat sebagai Presiden Indonesia, di mana di negara manapun yang ia kunjungi, Presiden Indonesia selalu mendapat penyambutan khusus. Kita masih bisa menemukan beberapa video jadul di YouTube ketika Soekarno mengunjungi Hungaria maupun Rusia. Dengan melihat video-video tersebut membuat bulu tubuh kita merinding dengan penyambutan luar biasa dari rakyat Rusia dan Hungaria kepada Presiden Soekarno. Di mana saat Presiden mengunjungi Hungaria, ratusan ribu rakyat Hungaria berbaris di tepi jalan kota dan saling membawa bunga untuk menyambut Presiden dari Indonesia, membuat kita bangga dengan sisa-sisa sejarah bangsa Indonesia. Karena situasi serupa tak pernah kita temukan pada pemimpin kita saat ini, sekarang jangankan pemimpin kita disegani, dihargai pun tidak oleh bangsa lain. Lalu kita bertanya-tanya apakah yang membuat Soekarno begitu disegani dan dihormati oleh orang lain, apa yang membuat orang ketika bertemu Soekarno selalu menundukkan kepala? Jawabannya mungkin bisa terjawab dengan legenda yang beredar sampai saat ini. Ya, presiden pertama Indonesia memang kental dengan cerita dan legenda mistis, mulai dari kisahnya dengan Nyiro Kidul Ratu Pantai Selatan Jawa sampai legenda pusaka yang ia miliki. Untuk tidak membuat kita lebih penasaran, mari simak daftar benda pusaka milik Soekarno berikut ini. Daftar benda pusaka milik Soekarno. 1. Kacamata hitam. Sudah biasa ketika kita melihat beberapa lembaran foto peninggalan proklamator menggunakan kacamata hitam, namun di balik kacamata hitam yang terlihat konon menyimpan ribuan misteri yang tak masuk di akal. Beberapa cerita yang legenda di tanah air mengatakan kacamata hitam milik Presiden Soekarno memiliki kemampuan tembus pandang. Namun kata tembus pandang yang dimaksudkan masih bermakna kiasan. Sampai saat ini masih tak diketahui apakah maksud tembus pandang dalam kisah kacamata sakti Presiden Soekarno. 2. Tongkat Komando Bung Karno. Tongkat merupakan salah satu benda yang selalu dibawa kemanapun oleh Presiden Soekarno, baik ketika beraktivitas atau berpidato di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan setiap negara yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno, tongkat yang biasa dibawanya tak pernah ia tinggalkan, membuktikan betapa spesialnya tongkat yang dimiliki Bung Karno. Menurut cerita yang legenda sampai saat ini, tongkat yang dimiliki Bung Karno berjumlah 3 buah yang terbuat dari kayu, gading dan perak, serta di dalamnya diisi dengan tombak yang sakti mandraguna. Konon kesaktian pada tongkat Bung Karno dapat membuat ia disegani, dan bahkan kebal akan peluru dan samurai sekalipun. 3. Keris Bung Karno. Keris adalah salah satu benda spesial yang merupakan salah satu benda yang sering ia gunakan. Jumlah keris yang dimiliki oleh Presiden sangat banyak dan memiliki kelebihan masing-masing. Konon kegunaan keris yang dimiliki oleh Soekarno dapat meningkatkan kewibawaan serta menaklukkan lawan bicaranya. Dan yang lebih hebatnya lagi, menurut legenda yang berkembang, keris yang dimiliki Presiden Soekarno lah yang membuat ia selalu lolos dari percobaan pembunuhan Belanda maupun Jepang.
Namun sejak Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaan, tak ada yang tahu satu pun di mana keberadaan benda-benda pusaka miliknya. Sehingga menimbulkan banyak klaim dari sebagian pihak yang mengakui menemukan benda pusaka atau keris milik Soekarno. Namun satu yang pasti, semua cerita tentang kesaktian benda pusaka milik Presiden Soekarno akan selalu menjadi misteri dan legenda yang tak akan pernah usai. Siapapun berhak mengklaim memiliki benda pusaka Soekarno, namun tetap tidak boleh terlalu fanatik dengan barang-barang keramat apapun jenisnya. Sebab meskipun Presiden Soekarno selalu diceritakan dikelilingi aura mistis serta legenda yang tak masuk akal, namun sosok Presiden Indonesia ini menurut pengakuan keluarga adalah seorang yang realistis sekaligus cerdas, baik dalam berpolitik maupun dalam menyikapi hal apapun. Demikianlah tulisan tentang Soekarno dan kisah mistis benda pusakanya. Semoga artikel ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih luas. Semoga bermanfaat.